Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hidup, mati, surga, dan dosa? Bagaimana jika ternyata seluruh semesta, termasuk kamu, aku, dan segala hal yang kamu benci atau cintai, sebenarnya adalah Dia yang sedang menyamar? Malam ini, kita akan masuk ke dalam sebuah rahasia kuno. Ilmu yang disembunyikan dari banyak orang, ditakuti oleh para penguasa, dan hanya dimengerti oleh mereka yang telah mati sebelum mati. Inilah kisah spiritual yang akan mengubah cara pandangmu tentang eksistensi. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir video ini, kamu mungkin bukan lagi orang yang sama. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Di lereng sunyi pegunungan Doyo Lama, angin berembus membawa aroma tanah basah dan bisikan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Malam perlahan menutup langit, dan bintang-bintang mulai menampakkan diri satu persatu, seolah menjadi saksi dari rahasia yang hendak diungkapkan semesta. Dalam hening itu, seorang lelaki tua duduk bersila di atas batu datar yang dikelilingi oleh aliran sungai kecil. Namanya adalah Syekh Ja'far Al-Huda. Wajahnya tenang seperti danau tanpa riak. Matanya tertutup, namun batinnya melintas ke ruang yang jauh dari waktu. Ia berbicara, tapi bukan dengan suara. Ia mendengar, namun bukan dengan telinga. Dalam dirinya, seakan muncul samudra luas yang tidak memiliki tepi, tidak memiliki warna, bahkan tidak memiliki nama. Samudra itu hening. Tapi heningnya bukan kosong. Ia penuh dengan kemungkinan untuk menjadi sesuatu. Lalu, samudra itu pun bergetar. Getaran pertama menciptakan riak. Lalu riak menjadi gelombang. Gelombang itu berkata, "Aku adalah aku." Dan samudra menjawab dalam sunyi, "Engkau pun aku." Begitulah awal mula segala sesuatu. Bukan dari tanah atau langit, tapi dari kerinduan untuk mengenal. Samudra yang tak bernama itu ingin tahu siapa dirinya, dan menciptakan semesta sebagai cerminnya sendiri. Di malam itu, Syekh Ja'far menyaksikan semuanya dalam batin. Ia melihat pasir yang disentuh ombak berkata, "Aku adalah bumi." Tapi samudra tetap tersenyum, "Kau pun bagian dariku." Syekh Ja'far menulis di tanah dengan jari telunjuknya, "Zat yang mencipta segala bentuk, tak pernah berwujud." Tulisannya perlahan hilang diterpa angin malam. Namun maknanya tertanam dalam batin setiap pendengar yang hadir malam itu. Di seberang aliran sungai, seorang murid muda bernama Karsa menyimak diam-diam. Ia merasa hatinya dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara Syekh Ja'far, meski lirih, seperti menembus batas pikirannya yang selama ini kaku oleh logika. "Semua ini," ujar Syekh Ja'far tanpa membuka mata, "adalah Dia yang menyamar dalam bentuk-bentuk berbeda. Kita melihat daun gugur, itu Dia. Kita mendengar suara angin, itu pun Dia. Tapi kita lupa, karena terjebak pada nama dan rupa." Karsa tertegun. Dalam dirinya bergolak tanya yang tak berani ia ucapkan. Siapa sebenarnya aku ini? Jika semua yang ada adalah Dia? Angin makin kencang. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti tubuh-tubuh yang duduk diam dalam tafakur. Malam itu belum selesai, tapi sebuah perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan kembali ke rumah yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Keesokan paginya, embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun ketika Karsa berjalan perlahan menuju padepokan bambu yang terletak di tengah hutan kecil. Langkahnya ringan, namun batinnya berat. Semalam ia tidak bisa tidur. Kata-kata Syekh Ja'far terus terngiang dalam benaknya. Apakah benar dirinya bukanlah dirinya? Apakah mungkin seluruh semesta ini hanyalah bayangan dari satu zat yang sama? Di teras padepokan, Syekh Ja'far telah duduk dengan tenang, ditemani secangkir teh hangat dan sebatang dupa yang mengepul pelan. Tatapannya jauh menembus cakrawala, seakan melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. Tanpa menoleh, ia berbicara kepada Karsa yang berdiri ragu di depan pintu. "Kau gelisah, karena kau mencoba memahami dengan kepala, bukan dengan hati."
Karsa menunduk. Ia duduk bersila di hadapan gurunya, berusaha menenangkan napasnya yang tak teratur. Aku melihat pohon itu, ucap Karsa sambil menunjuk ke arah luar. Dan semalam aku mencoba mengingat kata-katamu. Tapi tetap saja yang kulihat adalah pohon. Bukan dia. Syekh Ja'far tersenyum. Ia mengambil setetes air dari cawan teh, lalu meneteskannya ke lantai bambu. Lihat air ini, katanya. Saat ia menetes, ia punya bentuk. Tapi sebelum itu, ia bagian dari cawan. Dan sebelum di cawan, ia berasal dari mata air yang jauh di perut bumi. Bentuknya berubah, tapi hakikatnya tetap air. Ia menatap mata Karsa. Begitu pula dengan eksistensi ini. Wujudnya tampak dalam berbagai bentuk, tapi hakikatnya satu. Ia menampakkan diri dalam daun, langit, manusia, bahkan dalam hatimu yang sedang bingung. Karsa terdiam, tapi hatinya seperti terbuka sedikit demi sedikit. Ketika kamu mengatakan aku, lanjut Syekh Ja'far, siapa yang sedang bicara sebenarnya? Siapa yang menggerakkan lidahmu? Apakah kamu yakin kamu adalah pemilik mutlak atas ucapanmu, napasmu, bahkan detak jantungmu? Karsa menggeleng pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak yakin atas dirinya sendiri. Syekh Ja'far lalu mengutip kalimat dari seorang bijak. Dia adalah wajah segala sesuatu. Segala sesuatu adalah hijab sekaligus manifestasinya. Tapi guru, tanya Karsa dengan ragu, jika semua ini adalah dia, mengapa kita tidak menyadarinya sejak awal? Karena, jawab sang guru, kau dibesarkan dalam dunia yang memisahkan. Diajari untuk melihat luar, bukan dalam. Diajari nama-nama, bukan hakikat. Kau diajari bahwa engkau adalah engkau, dan yang lain adalah lain. Padahal sejatinya, tiada yang lain. Di kejauhan, suara burung berkicau bersahutan, seolah ikut menegaskan bahwa alam pun tengah berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa yang tidak bisa ditulis atau diucap, hanya bisa dirasakan. Dengarkan baik-baik, Karsa, ujar Syekh Ja'far pelan. Dia tidak hanya ada di balik bintang dan langit, tapi juga di dalam batinmu yang paling sunyi. Disitulah wajahnya yang sejati menatapmu tanpa cermin. Angin berhembus lembut. Dalam sunyi, Karsa mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seolah seluruh semesta membisikkan satu nama, dan nama itu adalah segalanya. Hari mulai redup. Mentari tergelincir perlahan di balik lereng pegunungan Doyo Lama. Di langit, awan merah jingga berarak pelan, mengiringi senja yang temaram. Di pendopo bambu, Karsa masih duduk bersila di hadapan gurunya. Namun kini tubuhnya lebih tenang, napasnya lebih dalam. Syekh Ja'far menggenggam sebatang kayu kecil, lalu mengguratkan sebuah lingkaran di tanah. Di tengah lingkaran itu, ia menancapkan batu kecil berwarna hitam. Karsa, ujarnya pelan, ini adalah dirimu, yang sekarang kau kenal sebagai aku. Batu itu adalah keakuanmu, segala yang kau yakini sebagai milik dan identitas. Ia lalu menggoyangkan tanah di sekeliling batu itu dengan telapak tangannya. Perlahan batu itu terguncang, lalu terguling keluar dari lingkaran. Nafasmu, akalmu, hartamu, tubuhmu, semua bukan milikmu. Mereka hanyalah pinjaman dari Yang Maha Mengadakan. Jika engkau benar ingin mengenalnya, maka batu itu harus kau tanggalkan. Karsa terdiam, hatinya bergetar. Guru, suaranya pelan, apakah aku harus meninggalkan dunia? Syekh Ja'far menggeleng, bukan meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan rasa memiliki atas dunia. Engkau tetap berjalan di bumi, tapi hatimu bebas dari beban nama, status, dan keinginan. Engkau tetap mencinta, namun bukan karena haus akan balasan. Engkau tetap bekerja, namun bukan karena ketamakan. Kau tetap hidup, tapi tidak lagi memeluk ego. Karsa mengangguk pelan. Kini ia mulai mengerti makna dari ungkapan, mati sebelum mati. Banyak orang, lanjut Syekh Ja'far, mendengar ajaran Wahdatul Wujud lalu jatuh dalam kesesatan. Mereka mengira bahwa dengan menyadari dirinya bagian darinya, maka mereka bebas berbuat semaunya.
Padahal siapapun yang masih menyombongkan diri, belum mengenal dia. Ia menunjuk dada Karsa. Wahdatul wujud bukanlah pengagungan atas diri, tapi penghilangan diri. Ia bukan jalan menuju keakuan yang besar, tapi menuju ketiadaan yang total. Maka engkau harus hilang agar dia hadir. Malam mulai turun. Langit perlahan menjadi kelam. Tapi di antara kegelapan itu, hati Karsa mulai menyala. Bukan oleh cahaya dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia ingat perkataan gurunya, bahwa seperti lilin, hati harus rela meleleh agar cahayanya bisa bersatu dengan matahari. Ia mulai sadar bahwa semakin ia mengosongkan dirinya, semakin terang ruang batinnya. Syekh Ja'far lalu bangkit perlahan, menepuk bahu Karsa. Mulailah hari ini, nak, belajarlah menjadi tidak ada, agar engkau bisa mengenal siapa yang ada. Hilangkan nama, lenyapkan bentuk, maka semesta akan membuka pintunya. Karsa menatap langit malam yang kini telah penuh bintang. Hatinya seperti meniti tangga sunyi menuju sesuatu yang tak bisa ia lukiskan dengan kata. Ia belum sampai, tapi ia tahu, pintunya telah terbuka. Langit malam makin dalam. Di dalam ruang meditasi kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Karsa duduk sendiri. Di hadapannya, sebuah cermin tua digantungkan di dinding bambu. Tidak ada bayangan lain selain dirinya. Tapi kali ini, ia tidak sekadar melihat wajah. Ia menatap matanya sendiri. Lalu perlahan, ia mulai bertanya dalam batin. Siapakah aku ini? Apakah aku adalah tubuh ini? Ataukah suara dalam pikiranku? Ataukah hanya topeng di balik ribuan topeng? Pertanyaan itu terus berulang. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Tapi keheningan itu terasa hidup. Seolah-olah seluruh semesta menunduk bersamaan menunggu kesadarannya terbuka. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan Syekh Ja'far. Kosongkan dirimu dari nama, identitas, dan keinginan. Di sanalah dia akan mengisi dengan cahayanya. Karsa menarik napas perlahan. Ia membiarkan pikirannya diam, seperti danau tanpa gelombang. Ia tidak menolak apapun. Tidak mengejar apapun. Ia hanya ada, hanya duduk, dan membiarkan semuanya berlalu. Dalam sunyi itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Seolah ada aliran lembut mengalir dari pusat dadanya, menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya bukan seperti kebahagiaan, bukan pula kesedihan, tapi seperti kelegaan yang tak terbatas. Ia merasa ringan, bukan karena tubuhnya terangkat, tapi karena egonya mulai mengendur. Seperti kabut yang perlahan hilang diterpa cahaya pagi. Seperti beban yang lepas, tapi bukan karena dibuang, melainkan karena tidak lagi dianggap milik. Karsa menutup mata. Dalam kegelapan kelopak matanya, ia melihat cahaya. Cahaya yang tidak berasal dari lampu. Cahaya yang tidak bisa ditunjukkan atau diceritakan. Cahaya yang hanya bisa dialami. Ia menyadari bahwa dalam kekosongan inilah Allah hadir. Bukan sebagai sosok, bukan sebagai suara, tapi sebagai kesadaran yang utuh. Yang tidak terbagi, tidak terpisah, dan tidak bersyarat. Di luar ruangan, angin berhembus lembut. Daun-daun bambu bergesekan seperti nyanyian sunyi. Bahkan udara pun seakan sedang ikut berzikir. Karsa membuka mata. Ia tidak lagi merasa menjadi pribadi yang terpisah dari alam. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi siapapun. Di dalam dirinya, ada ruang luas yang tak bisa diukur. Ruang yang penuh, justru karena telah dikosongkan. Dan dari ruang itu, mengalir satu keyakinan halus, bahwa tidak ada apa-apa selain dia. Tidak pernah ada selain dia. Dan pada saat itu, Karsa tidak menangis. Ia juga tidak tertawa. Ia hanya diam. Dan di dalam diam itu, jiwanya pulang. Beberapa hari telah berlalu sejak malam itu. Karsa kini tampak berbeda. Bukan pada pakaian atau sikap tubuhnya, tapi pada tatapan matanya. Ada keteduhan yang tidak dibuat-buat. Ada jarak antara dirinya dengan segala hal. Namun juga kedekatan yang mendalam dengan semua yang hidup. Ia tidak lagi bertanya. Ia hanya mendengarkan.
Bahkan ketika angin menyentuh dedaunan, ia merasa sedang dipanggil. Di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir aliran sungai kecil, Syekh Ja'far duduk bersila, menunggu muridnya datang. Saat Karsa mendekat, sang guru tersenyum lalu menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih. "Bukalah," ujar Syekh Ja'far singkat. Karsa membuka kain itu perlahan. Di dalamnya terdapat cermin kecil yang halus dan bersih. Tapi anehnya, saat ia menatapnya, tak ada bayangan apapun yang muncul. "Cermin ini," kata Syekh Ja'far, "bukanlah cermin untuk melihat rupa. Ini adalah cermin kesadaran. Ia hanya memantulkan ketiadaan." Karsa tertegun. Tangannya gemetar saat memegang cermin itu. "Lihatlah lebih dalam," lanjut sang guru. "Apa yang kau lihat?" Karsa menatapnya lama. Tak ada apa-apa. Tapi dari ketiadaan itu, timbul rasa yang begitu dalam, seolah cermin itu sedang berkata, "Jika engkau ingin melihatnya, maka engkau harus tidak ada." Syekh Ja'far melanjutkan, "Segala yang ada, hanya ada karena dia menghendakinya. Tapi kita menutupinya dengan aku, dengan punyaku, dengan inginku. Kita menyangka bahwa kita yang bergerak, padahal sejatinya kita digerakkan." Ia lalu menunjuk ke arah sungai. Air itu mengalir karena hukumnya. Tapi air tidak pernah mengatakan bahwa dia memilih jalannya sendiri. Ia hanya mengikuti kemiringan bumi, mengikuti kehendak semesta. Karsa menunduk. Ia mulai merasakan bahwa dirinya selama ini hanyalah pantulan. Bukan sumber cahaya, tetapi hanya cermin yang memantulkan cahayanya. "Ketika engkau mengucap, 'Aku,'" ujar Syekh Ja'far, "ingatlah bahwa itu bukan engkau yang sejati. Itu hanya suaranya yang sedang menyamar lewat mulutmu." Ia bangkit berdiri. "Dan ketika engkau mencintai, bukan engkau yang mencinta, tapi dia yang sedang mencintai dirinya sendiri melalui dirimu." Angin berembus lembut. Daun-daun gugur satu persatu, seolah ikut bersujud kepada kebenaran yang tak bisa ditampik lagi. Karsa menggenggam cermin itu dengan dua tangan. Ia tahu, benda ini bukan sekadar benda, tapi pengingat bahwa tiada yang sejati selain dia. Dan satu-satunya jalan untuk mengenalnya adalah dengan menghilangkan diri. Sore itu, di bawah pohon tua, Karsa menyadari bahwa ia bukan lagi manusia biasa yang sedang belajar. Ia telah menjadi kosong, dan dalam kekosongan itu, ia menyatu. Fajar menyingsing perlahan dari balik kabut. Cahaya merah muda menembus celah dedaunan, menari di atas rerumputan yang masih basah oleh embun. Di pendopo kecil yang menghadap ke jurang, Karsa berdiri menghadap timur. Tubuhnya tegak, matanya terpejam. Ia sedang tidak bersujud, tidak pula membaca doa. Ia hanya berdiri, diam. Tapi dalam diam itu, semesta seakan bersujud bersama dirinya. Setiap tarikan napasnya kini terasa bukan milik pribadi. Setiap hembusannya seperti denyut dari sumber yang jauh lebih luas daripada tubuhnya. Ia mulai menyadari bahwa bahkan bernafas pun bukanlah perbuatan dirinya. Syekh Ja'far menghampirinya perlahan, membawa sebuah mangkuk tanah liat berisi air bening. Tanpa berkata sepatah kata pun, beliau menyiramkan air itu ke atas kepala Karsa. Air dingin menyentuh kulitnya, meresap masuk hingga ke relung tubuhnya yang terdalam. Tapi sensasi yang dirasakannya bukan sekadar sejuk, melainkan seolah sesuatu yang lama mengendap dalam dirinya, kini larut terbawa aliran itu. "Kau kini tidak sedang berjalan," ujar Syekh Ja'far pelan, "tetapi sedang dibawa berjalan." Karsa membuka mata. Ia menatap gurunya. "Aku merasa seperti tidak ada, guru. Tapi justru karena itu aku bisa merasakan semua." "Begitulah," jawab sang guru. "Karena ada MU telah lebur, maka engkau kini menjadi jalan. Jalan bagi dia untuk melewati dunia ini dalam bentukmu. Karena itu, setiap gerakanmu, jika engkau benar-benar sadar, bukanlah lagi gerakanmu, tapi nafasnya yang berhembus melalui raga." Karsa menatap kedua tangannya. Ia menggerakkan jari-jarinya perlahan. Setiap gerakan itu kini ia rasakan bukan sebagai kehendak pribadi, tetapi sebagai bagian dari arus besar yang mengalir di luar kuasanya. Ia tersenyum pelan.
Bukan karena bahagia, tapi karena mengerti. Syekh Ja'far kemudian memandang jauh ke arah barat. Tempat matahari akan tenggelam beberapa jam lagi. Segala sesuatu, katanya, adalah dia yang sedang memainkan peran. Tapi manusia sering salah memahami. Ada yang menyangka dirinya adalah Tuhan, lalu merasa boleh bertindak semaunya. Padahal siapapun yang benar-benar mengerti wahdatul wujud, akan tahu bahwa yang tersisa hanyalah kerendahan hati yang tak memiliki apa-apa. Ia berbalik memandang Karsa. Engkau bukan Tuhan, tapi engkau bukan pula hamba yang terpisah. Engkau adalah nafasnya yang dia embuskan ke dalam wadah bernama tubuh. Mata Karsa berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Jalan ini sunyi, lanjut Syekh Ja'far, dan kadang terasa sepi. Tapi setiap langkah di atasnya akan mengantarkanmu lebih dekat ke rumah asalmu. Rumah yang tak punya dinding, tak punya atap, dan tak punya batas. Rumah yang selalu menunggumu di balik napas ini. Angin kembali berembus. Tapi kali ini, Karsa tidak sekadar merasakannya. Ia menyadari, angin itu adalah pesan. Pesan dari dia yang tak pernah jauh, tak pernah lupa, dan tak pernah pergi. Langit telah berubah jingga. Matahari perlahan merunduk di ufuk barat, meninggalkan jejak cahaya keemasan yang membasuh seluruh lembah. Karsa duduk di tepi tebing, sendirian. Namun hatinya tak lagi merasa sendiri. Dalam dirinya, ada kerinduan yang terus menyala. Bukan kerinduan pada seseorang, bukan pula pada tempat, tapi pada sesuatu yang tak bisa disebut, tak bisa ditunjuk. Ia hanya tahu, ia ingin pulang. Tapi kemana pulang? Bukankah ia tidak pernah benar-benar pergi? Syekh Ja'far mendekat tanpa suara. Ia membawa seutas tali dan sebuah lentera kecil. Diletakkannya lentera itu di samping Karsa. Lalu ia duduk di sebelahnya. Kau tahu, ucap Syekh Ja'far, kerinduan itu bukan milikmu. Karsa menoleh pelan. Itu adalah dia yang sedang merindukan dirinya sendiri, melalui dirimu. Karsa terdiam. Dadanya bergetar. Kata-kata itu menyentuh ruang batinnya yang paling dalam. Semua makhluk, lanjut Syekh Ja'far, digerakkan oleh kerinduan untuk kembali. Tumbuhan yang tumbuh ke arah matahari, burung yang terbang ke arah angin, bahkan manusia yang mengejar cinta dan makna, semuanya adalah bentuk dari rindu. Ia lalu menyalakan lentera kecil itu. Api kecil berkedip, lalu stabil. Seperti nyala ini, kata Syekh Ja'far, ia akan terus menyala selama ada minyak. Dan minyaknya adalah kerinduan. Jika kau kehilangan rindu, maka padamlah nyala. Maka padamlah hidup. Karsa menatap lentera itu. Dalam nyala yang kecil itu, ia melihat cermin dari dirinya sendiri. Sebuah cahaya yang rapuh, tapi tidak pernah padam, selama ia menjaga kerinduannya tetap murni. Dan ketika kerinduan itu sudah tidak menginginkan apa-apa, tidak menuntut siapa-siapa, maka ia menjadi suci. Ia menjadi cahaya. Bukan cahaya untuk menerangi dunia, tapi untuk menerangi jalan kembali ke sumbernya. Syekh Ja'far memejamkan mata. Inilah sebabnya para sufi menangis bukan karena sedih, tapi karena terlalu rindu. Dan kerinduan mereka bukan kepada surga atau balasan, tapi kepada zat yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Angin berembus. Lentera kecil itu berkedip sejenak, tapi tetap menyala. Karsa menunduk. Di hatinya, kerinduan itu bukan lagi luka. Ia berubah menjadi nyala yang lembut. Ia tidak tahu kapan ia sampai, tapi ia tahu kini ia sedang berjalan. Dan yang membawanya bukan kaki, tapi cinta yang tak bernama. Di langit, bintang pertama muncul perlahan. Di dadanya, cahaya kecil ikut menyala. Malam turun perlahan. Udara mulai dingin. Karsa berjalan menyusuri tepian sungai yang berkelok. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang menggantung di langit. Setiap gemericik air, setiap gerak dedaunan yang tertiup angin, kini seperti berbicara dalam bahasa yang tidak butuh kata. Ia berhenti di sebuah batu besar yang menjorok ke arah aliran. Duduk di sana, ia memejamkan mata.
Dalam keheningan, ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari kebingungan, pertanyaan, penyangkalan, hingga pasrah. Dan kini, yang tersisa hanyalah rasa yang sulit dijelaskan. Seperti sungai yang menyadari dirinya bukan sekadar sungai, melainkan bagian dari laut yang luas tak terhingga. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah belakang. Syekh Ja'far muncul, membawa sebuah gulungan kain lusuh di tangannya. "Ini adalah tulisan guru-guruku terdahulu," ujarnya sambil duduk di samping Karsa. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan pernah percaya bahwa engkau terpisah." Ia membuka gulungan kain itu. Tinta hitam telah mulai pudar, namun kalimat di sana masih terbaca jelas. Karsa membacanya dalam hati, dan entah kenapa, air matanya mulai menetes. Bukan karena sedih, tapi karena merasa ditemukan. Ketika seseorang merasa dirinya adalah sungai, ujar Syekh Ja'far, maka ia akan selalu merasa sempit, terkurung, dan terbatas. Ia akan berusaha mencari makna, mengejar arah, ingin mencapai tujuan. Tapi ketika ia sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah laut yang sedang mengalir dalam bentuk sungai, maka ia tenang. Ia cukup. Karsa memandang air yang mengalir di bawah. Perlahan ia merasakan sesuatu yang ganjil. Ia tak lagi merasa air itu di luar dirinya. Ia merasa menjadi bagian dari aliran itu. Bahkan lebih dari itu, ia merasakan bahwa seluruh sungai, batu, angin, dan langit adalah bagian dari kesadaran yang satu. "Jangan kejar tujuan," ujar Syekh Ja'far lagi, "karena tidak ada yang perlu dikejar. Engkau sudah di sana. Rumah itu tidak pernah pergi. Hanya engkau yang tersesat oleh peta." Malam makin pekat, tapi dalam kegelapan itu, Karsa justru merasakan terang yang belum pernah ia alami. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya. Seolah lautan yang selama ini ia cari, ternyata mengalir diam-diam dalam nadinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Untuk pertama kali, ia menyadari bahwa setiap helaan napas itu bukanlah miliknya. Itu adalah dia, yang sedang hidup melalui dirinya. Dan dengan kesadaran itu, ia tidak merasa menjadi apa-apa. Tapi justru karena itu, ia merasa menjadi segalanya. Subuh belum tiba. Udara lembah masih pekat dengan kabut. Tapi di dalam padepokan, cahaya lentera kecil masih menyala. Di hadapannya, Karsa duduk bersila dengan mata terpejam. Dalam keheningan yang nyaris sempurna, ia kini tidak lagi berusaha memahami, tidak pula mengingat. Ia hanya membiarkan dirinya hening. Tanpa bentuk, tanpa batas. Di luar, langkah Syekh Ja'far perlahan mendekat. Ia membawa secari kain putih bersih, lalu meletakkannya di pundak Karsa. Tak ada kata, tapi isyarat itu sudah cukup. Malam ini adalah penanda bahwa Karsa bukan lagi sekadar murid yang mencari. Ia telah menjadi cermin yang bening, yang tidak lagi memantulkan siapa-siapa, yang hanya membiarkan cahaya menembusnya, tanpa distorsi. "Karsa," ujar Syekh Ja'far pelan, "ketika engkau masih merasa sebagai bayangan, maka cahaya akan tampak jauh. Tapi ketika engkau sadar bahwa bayangan hanyalah permainan dari cahaya, maka tidak ada lagi jarak antara engkau dan dia." Karsa membuka mata. Pandangannya jernih, tidak tajam, tapi dalam. Ia tidak berkata-kata, tapi tatapannya telah menjawab segalanya. "Wahdatul wujud bukanlah konsep yang harus dipahami," lanjut sang guru. "Ia adalah kesadaran yang harus dijalani. Dan ketika engkau telah lebur, maka tidak ada lagi yang bertanya, tidak pula yang menjawab. Yang tersisa hanyalah dia. Dalam segalanya." Karsa menunduk, lalu bersujud. Tapi sujud itu bukan untuk menunjukkan rendah diri, melainkan untuk menghilangkan diri. Dan saat keningnya menyentuh tanah, ia tidak lagi merasa sebagai individu. Ia adalah tanah. Ia adalah